Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi harian kita untuk hari ini 18 Mei tahun 2022. Dan renungan pagi kita untuk hari ini 18 Mei 2022 dengan judul Pertobatan Salomo. Sebelum kita lanjutkan dengarkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu yang boleh kami rasakan hingga pada saat ini. Kami akan mendengarkan pekabaran firman-Mu, biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kami sambut firman-Mu ini dan doa ini kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku yang kekasih, renungan pagi kita untuk hari ini 18 Mei 2022 dengan judul Pertobatan Salomo. Dan ayat firman Tuhan kita pagi ini Pengkhotbah 2 ayat 11. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu, dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Luar biasa, ini adalah pernyataan Salomo sebagai bentuk ungkapan pertobatan sejati seseorang. Seolah-olah bangun dari sebuah mimpi, Salomo dengan cepat menjadi sadar, mulai melihat kebodohannya di dalam terangnya yang benar. Disucikan dalam roh dengan pikiran dan jasmani yang lemah. Ia berbalik dalam keadaan letih dan haus dari tempat air duniawi yang pecah untuk sekali lagi ingin minum dari sumber air kehidupan. Pada akhirnya, disiplin penderitaan menyelesaikan pekerjaan disiplin itu baginya. Telah lama ia dihantui oleh perasaan takut binasa oleh sebab ketidaksanggupannya berbalik meninggalkan kebodohan. Tetapi sekarang ia melihat sinar pengharapan di dalam amaran yang diberikan kepadanya. Tuhan tidak memutuskan hubungan sama sekali, tetapi siap sedia untuk melepaskannya dari suatu perhambaan yang lebih kejam dari kubur, dan dari mana ia tidak mempunyai kuasa untuk melepaskan dirinya sendiri. Bukan saja bagi orang-orang muda, tetapi juga bagi orang-orang dewasa dan bagi mereka yang sedang menuruni bukit kehidupan dan sedang menghadapi terbenamnya matahari kehidupan. Pengalaman hidup Salomo itu menjadi amaran. Kita melihat dan mendengar perguncingan di antara orang-orang muda. Orang-orang muda yang terombang-ambing antara yang benar dan yang salah. Dan arus nafsu-nafsu yang jahat terbukti begitu kuat melanda mereka. Kita tidak melihat perguncingan dan ketidaksetiaan ini di dalam diri mereka yang sudah agak dewasa. Kita mengharapkan tabiat itu didirikan dengan asas-asas yang berakar kokoh. Akan tetapi hal ini tidak akan selalu demikian. Bertitik tolak dari contoh-contoh tersebut, kita dapat mengetahui bahwa hanyalah dengan jalan berjaga-jaga dan berdoa, orang-orang tua dan muda boleh selamat. Ketenangan tidak terletak pada kedudukan yang tinggi dan kesempatan-kesempatan yang besar. Orang-orang yang mengindahkan amaran dari kemurtadan Salomo
akan menjauhkan diri dari pendekatan pertama dari dosa-dosa yang mengalahkannya. Hanyalah dengan penurutan terhadap tuntutan surga, manusia akan terpelihara dari kemurtadan. Jadi saudara, Salomo pernah berkata, dan nasihat firman Tuhan pagi hari ini, bahwa segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Kalau kita memandang ayat ini secara pesimis, mungkin kita tidak lagi akan berbuat apa-apa, karena semua itu sia-sia. Semua itu adalah kesia-siaan. Jadi untuk apa saya mencari nafkah, untuk apa saya bekerja, untuk apa saya lakukan lain-lain. Nah, kalau kita memandang pesimisme itu secara pesimis, maka kita tidak lagi akan berbuat apa-apa. Tetapi maksud ayat ini bukan supaya kita pesimis, tetapi supaya kita ketahui, supaya kita sadari bahwa apapun yang kita lakukan di dunia ini, apapun pekerjaan kita, seberapa besar pun pendapatan kita, gaji kita, mungkin gaji kita berpuluh-puluh juta, bahkan mungkin ratusan juta. Ingat, semua itu hanyalah sia-sia belaka. Apa maksudnya sia-sia belaka? Apakah itu tidak penting? Itu penting, saudara. Kalau saudara mendapatkan berkat lebih artinya gaji saudara besar, puluhan juta bahkan ratusan juta, saudara boleh menggunakannya untuk memuliakan Tuhan. Saudara boleh membantu pekerjaan Tuhan, saudara boleh membangun gereja, saudara boleh membantu KKR dan lain sebagainya saudara lakukan, maka saudara akan merasa bahwa begitu berguna semua yang dimiliki. Tapi kalau saudara hura-hura, saudara buang-buang uang itu, artinya menghambur-hamburkan uang itu. Saudara punya gaji yang besar, tetapi setiap bulan saudara hambur-hamburkan. Mungkin saudara akan nikmati kehidupan itu. Tetapi Raja Salomo pernah mengatakan bahwa suatu saat nanti saudara akan merasa bahwa semua itu ternyata tidak ada gunanya. Artinya bahwa semuanya sia-sia. Kesenangan dunia saya miliki semua, lebih baik saya sudah sumbangkan itu untuk orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang berkekurangan, untuk pekerjaan pelayanan. Itu masih lebih penting. Jadi sebenarnya saudara, kalau kita mendapatkan uang di atas dunia ini banyak, lalu kemudian kita mengelola uang itu, karena uang itu prinsipnya harta, uang sebagainya itu, bahkan tubuh kita ini bukan milik kita, itu hanya dipercayakan kepada kita. Kalau kita gunakan dengan baik-baik, kalau uang kita gunakan dengan baik-baik, kita membantu anak-anak yang berkekurangan, anak-anak yatim piatu, sebenarnya sama dengan kita sementara menabung, bukan di bank dunia ini, tapi menabung di bank sorga, menabung di dalam kerajaan sorga. Nah, ini yang katakan adalah Raja Salomo, raja yang terkenal di dunia, raja yang termasyur, raja yang paling hebat dalam kekayaan, dalam soal hikmat. Tetapi raja yang pernah merasakan kejayaan, kemewahan hidup berlimpah-limpah, mengatakan bahwa itu semua sia-sia. Kenapa saudara? Raja Salomo menyadari bahwa semuanya itu milik Tuhan. Apapun yang kita punya di dunia ini milik Tuhan. Saudara tes pegawai negeri, saudara lolos itu karena Tuhan yang menyebabkan. Saudara berbisnis, bisnis saudara berjalan lancar, itu saudara sadari bahwa itu karena Tuhan yang membuat bisnis saudara lancar. Pekerjaan apapun saudara berhasil itu karena Tuhan. Maka supaya semua tidak sia-sia. Walaupun Raja Salomo katakan semua itu sia-sia. Tidak ada seperti tidak berfaedah, berfungsi dalam hidup kita. Walaupun kenyataannya itu penting. Artinya Raja Salomo mau memberikan kita kesimpulan bahwa jangan sampai kita terjebak di dalam dunia dengan keadaan dunia, dengan keuangan, dengan kemewahan harta yang berkelimpahan. Tapi kalau itu pun Tuhan percayakan kepada saudara, gunakan itu untuk kemuliaan Dia, maka kita akan merasa bahwa semuanya itu adalah penting dalam kehidupan kita. Kalau tidak, sama seperti Raja Salomo bilang,
Kalau itu adalah sia-sia, kita mengejar dunia itu mengejar angin. Maka untuk apa itu? Artinya bahwa Raja Salomo mau menempatkan Tuhan utama dari semuanya. Biarlah Tuhan memberkati pekabaran hari ini. Bukan berarti saudara tidak perlu kerja, saudara kerja silahkan. Tapi ingat bahwa semua yang saudara miliki adalah pemberian Tuhan. Jangan lupa kembalikan persepuluhan kepada Tuhan yang Tuhan punya. Saudara juga bisa persembahkan persembahan dalam pelayanan kepada siapa, kepada gereja, kepada siapa saudara mau berikan. Tetapi juga jangan lupa, saudara persembahkan saudara punya diri, tubuh saudara, hidup saudara, waktu saudara, talenta saudara, harta saudara untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan berkati pekabaran hari ini boleh menjadi berkat dalam hidup kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih pekabaran hari ini. Raja Salomo pernah buat salah, terjebak dalam harta duniawi. Tapi dia bertobat. Dia katakan semua itu sia-sia. Kecuali hari ini kami belajar. Kami mau abdikan semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Maka kami akan merasa bahwa apapun kami miliki, diri kami, harta kami, uang kami, semuanya ketika itu dimanfaatkan dengan baik, kami akan sukacita. Karena kami boleh ambil bagian dalam pekerjaan pelayanan di atas dunia ini. Bapa di surga, berkati kami hari ini dalam semua aktivitas kami. Hamba musrahkan semua pendengar renungan pagi ini di mana saja berada dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Segala pekerjaan, usaha, mata pencarian yang dikerjakan hari ini selalu berhasil. Dan jika berhasil, apapun harta, berapa banyak pun harta kami miliki, kami ingin persembahkan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku, demikian pekabaran hari ini. Tuhan memberkati kita semua dan kiranya kita boleh berjumpa lagi kembali pada besok hari. Shalom.